Ketika orang lain berbicara tentangmu dan menilai seakan mereka mengetahui segalanya, abaikan saja. Cukup ingat, seekor anjing tidak akan menggonggong orang yang lewat jika dia mengenali orang tersebut. Kulihat dengan seksama wanita dari pantulan kaca ini, memakai gamis hitam dan kerudung napi yang baru saja mencari masalah dengan seorang direktur keuangan. Di saat banyaknya wanita yang mengantri hanya untuk bertemu atau berjabat tangan, bahkan sampai ingin menjadi pendampingnya. Namun aku bersikap 180 derajat dengan kebanyakan perempuan itu. Islam agama yang sempurna, mengatur halal, haram yang seharusnya menjadi panutan hidup. Islam tidak mungkin membuat aturan yang harus ditaati jika tidak ada kebaikan di dalamnya. Termasuk aturan untuk tidak bersentuhan dengan bukan mahram. 9 tahun lalu, tepatnya tahun 2012, peneliti University of St. Andrews di Inggris mengungkapkan sebuah hasil penelitian bahwa ketika fisik perempuan tersentuh oleh pria, suhu kulit tubuh perempuan akan meningkat, khususnya di bagian wajah dan dada. Riset berjudul The Touch of a Man Makes Woman Hot dan dipublikasikan di Lab Science 29 Mei 2012, itu menunjukkan sentuhan dari pria terbukti mampu membakar gairah seks wanita. Perempuan menunjukkan peningkatan suhu ketika mereka terlibat dalam kontak sosial dengan laki-laki, ungkap salah satu peneliti dari University of Andrews, Amanda Hahn. Inilah alasan dan sebab mengapa tidak boleh bersentuhan dengan bukan mahram. Islam melarang berpacaran, berpelukan dan bersentuhan dengan lawan jenis sebelum menikah karena sentuhan melahirkan gerakan otak, kemaluan dan nafsu. Tiba-tiba aku tersadarkan kalau di kamar mandi terlalu lama. Setelah membenarkan letak kerudung, langsung buru-buru menuju meja meeting. Sampai di sana, aku tidak lagi melihat pria bernama Hendra itu. Dan yang paling aneh, Kak Arlan, Nasran bahkan Yani hanya diam-diaman, tidak bicara sama sekali. Permisi, maaf lama. Aku menundukkan bokong ke kursi. Kak Arlan berdeham sambil membenarkan posisi duduknya. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Ataya. Apa kabar? Tanya Kak Arlan tersenyum, mencoba akrab. Tapi yang ditanya justru menampilkan wajah datar, tidak bersahabat sama sekali. Bahkan sorot matanya seperti ingin menelan lawan bicaranya hidup-hidup. Saya tidak ada waktu banyak untuk menjawab pertanyaan kau yang unfaedah. Bisa hanya bicara tentang bisnis, kan? Jawabnya datar sekaligus dingin, menusuk. Ah ya, maaf. Jadi konsep bagaimana yang Anda inginkan? Tanya Kak Arlan membuka map berisi konsep-konsep, letak tempat dan nuansa yang akan dibuat. Nasran seperti memberi kode lewat tatapan mata Yani. Dengan siap, siaga, Yani membuka berkas yang sesuai dengan permintaan Nasran. Jadi, konsep resort yang mau kami bangun itu seperti resort yang membentuk kamar-kamarnya seperti sebuah tenda. Jadi unik dan membuat suasana liburan yang tak biasa. Kami ingin bangunannya tembok dan permanen, tapi dikelilingi kain. Jadi beneran kayak tenda gitu bentuknya. Dan kami ingin 2 pilihan tenda yang tersedia, Mongolian dan Apache. Untuk Mongolian, tendanya lebih luas dan lokasinya lebih dekat ke kolam renang dan resto. Sedangkan tipe tenda yang Apache, ini tipe superiornya lebih kecil dan letaknya lebih jauh ke atas. Jadi kalau Bobor mau ke resto atau keluar hotel harus telepon dulu, nanti dijemput mobil bogey. Aku menuliskan semua hal yang diinginkan dalam buku. Baik, jadi nanti dari segi arsitekturnya, di mana setiap penginapan dibuat seperti tempat rumah zaman dulu, khas hunian suku Apache dan Mongolian, yang terlihat seperti tempat camping. Namun sebetulnya itu tembok permanen, hanya saja diselimuti kain, jadi terlihat seperti tenda camping, kataku memperjelas. Sudah kan? Sepakat. Silahkan tanda tangan kontrak. Kak Arlan memberikan surat perjanjian kerjasama. Nasran dengan wajah yang masih datar menandatangani berkas itu. Senang bekerja sama denganmu, Ataya. Kami semua berdiri. Kak Arlan kembali menampilkan senyum terbaiknya
dengan tangan hendak berjabat dengan Nasran. Namun pria tak punya hati itu tidak membalas ucapan, apalagi uluran tangan Kak Arlan. Saya mau kalian langsung yang menangani proyek ini. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun, katanya dingin sambil menekan kata sedikit pun. Seolah proyek ini harus selesai dengan maksimal tanpa cacat sedikit pun lalu berlalu begitu saja. Men have no manners. Kalau begitu kami pamit Pak. Yani menunduk sopan pada Kak Arlan kemudian menatapku. Gue pamit dulu. Aku hanya mengangguk. Keesokan paginya aku buru-buru menuju tempat proyek. Karena tadi malam Nasran mengirimiku pesan untuk turun tangan langsung. Dia mengancam kalau aku tidak datang akan memutuskan kerjasama di tengah jalan. Jadi selama resort ini belum selesai 100%, ia tidak membiarkanku kerja di kantor. Aku tidak masalah, soalnya kehadiranku di sini hanya beberapa jam saja, cuma memantau. Kak Arlan tidak bisa hadir karena menghadiri acara launching perusahaan milik temannya. Mataku terbelalak saat melihat satu karyawan yang dihajar habis-habisan oleh bodyguard pria iblis itu. Semua hanya bisa melihat dengan prihatin seperti menonton sirkus. Pria itu benar-benar membuat kesabaranku habis. Jika Islam menghalalkan membunuh orang, dia adalah pria pertama yang kumusnahkan di dunia ini. Aku menerobos kerumunan ini, namun satu tangan mencekal pergelangan tanganku agar berhenti. Mbak mau ngapain? Tanya seorang wanita yang sepertinya seorang OB. Kenapa karyawan itu dihajar begitu? Apa dia membuat masalah? Tanyaku balik. Dia tidak sengaja menjatuhkan botol minum ke kaki Pak Ataya. Terus Pak Ataya langsung menyuruh orang-orang berbadan besar itu menghajar bapak itu. Bahkan tadi aku dengar sampai mau dibunuh, jelasnya. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung berlari dan mengambil kayu, lalu memukul punggung dua pria suruhan manusia iblis itu. Aku tahu pukulanku tidak terlalu kuat, tapi setidaknya mampu menyingkirkan mereka berdua untuk berhenti memukuli bapak ini. Kau, Nasran menatapku marah. Matanya memerah bak Tarsius Walasei. Bapak ini karyawan saya, Anda tidak berhak bersikap semena-mena padanya, kataku seperti menjerit. Dia melihatku sinis, memindai dari atas sampai bawah. Apa kau bisa menggantikan sepatu saya yang basah karena tumpahan pria miskin tak berguna ini? Tanya Nasran menatap bapak ini jijik. Sungguh tidak ada yang lebih menjijikkan darinya. Sudah miskin, hidup pula. Apa manfaat hidup? Lebih baik mati kan? Lanjutnya bukan berarti orang miskin rendah. Semua manusia sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Justru orang kaya yang bahaya, hartanya pasti akan dihisap kelak. Hanya basah kan? Apa Anda tidak bisa mengeringkannya? Cuma karena sepatunya basah, dia ingin menghilangkan satu nyawa. Aku semakin yakin kalau pria ini bukan manusia. Kau tahu harganya berapa? Bahkan sampai kau menjual diri sekalipun belum mampu membayar keseluruhan harga sepatu saya. Dia mengatakan dengan nada merendahkan yang sungguh sangat kubenci. Ingin sekali ku koyak mulutnya itu dengan arit. Kau biasa dibayar berapa? Wanita miskin, satu malam 100 juta, cukup. Oh, atau 1 miliar. Jual saja harga dirimu, wanita murah. Rasanya gejolak panas kian merambat sampai ubun-ubun. Tanganku mengepal, sorot mataku menyeratkan kebencian yang berkilat-kilat. Kilatan itu kian menyambar mencoba menghilangkan akal dan pikiran. Plak, bersambung.